Ya, sudahkah parpol mewakili aspirasi rakyat? Ya. Kalau kita bicara tentang apa namanya definisi ya, definisi ini perlu kemudian kita definisikan ya, sehingga dengan definisi yang jelas itu akan kemudian jelas ya apa namanya penjelasan berikutnya. Jadi yang dinamakan aspirasi itu adalah apa ya, sebuah keinginan ya, keinginan yang kuat ya, begitu, keinginan kuat yang yang dihadirkan oleh masyarakat ya, harapan mana di sana menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang ingin dilihat oleh masyarakat, yang dalam bentuk apa, dalam bentuk sebuah kebijakan kebijakan yang nanti akan dimunculkan dalam hal ini oleh pemerintah, ya, kemudian juga melewati partai politik ya, dalam hal ini sebagai penyambung aspirasi tersebut ya. Jadi keinginan kuat ini sifatnya bisa apa ya, eh, sifatnya bisa kecil ya, yang mana manusia-manusia yang mengusung itu bisa kecil bisa besar. Namun dalam konteks aspirasi apapun, eh, berapapun jumlah ya aspirasi itu, tetap itu merupakan sebuah aspirasi yang kemudian harus direspon dalam hal ini konteks ya penguasa ya, pemangku kebijakan dalam hal ini. Semua harus direspon, kemudian bahkan bisa diwujudkan dalam tindakan, dalam kebijakan yang tentunya harus pro kepada masyarakat begitu. Apa keinginan dalam hal ini masyarakat? Di antaranya adalah terkait bagaimana kesejahteraan ekonomi mereka, lapangan kerja itu bagaimana, apakah mudah didapatkan, terus bagaimana kemudian kondisi kemiskinan yang ada, apakah ini eh, trennya mengalami penurunan atau kenaikan begitu. Kemudian keinginan-keinginan yang lain seperti pendidikan, apakah pendidikan itu bisa diakses dengan eh, mudah, berkualitas dan terjangkau. Kemudian keinginan terkait harapan terkait dengan kesehatan, apakah sudah memadai, tentang keadilan sosial, tentang lingkungan, ya, tentang kemudian apa keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan ya dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan apa namanya aspirasi ya, aspirasi yang muncul ya dari masyarakat, dan masyarakat ingin mengetahui ya apakah aspirasi ini kemudian bisa direspon oleh pemerintah dalam hal ini ya, dalam apa, dalam bentuk kebijakan kebijakan yang pro rakyat begitu. Baik. Adapun bentuk aspirasi ya masyarakat, ya, ini kita dapat melihat aspirasi itu bentuknya bisa muncul ya atau tersalurkan dalam berbagai bentuk, seperti pemilihan umum ya yang kita laksanakan setiap 5 tahun sekali kan begitu. Kemudian ada demonstrasi ya, aksi protes yang dilakukan masyarakat, kemudian mahasiswa ya. Dan ini sah ya secara hukum ya, bentuk-bentuk aspirasi yang dilakukan ya. Walaupun dalam hal ini bentuknya adalah demonstrasi, aktivitas berkumpul di khalayak ramai menyuarakan pendapatnya secara langsung di tempat umum. Tapi yang harus perlu diperhatikan adalah aktivitas ini dilakukan dengan apa? Dengan sopan, dengan santun, dengan tidak merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Insya Allah ini adalah bentuk aspirasi yang kemudian harus direspon dalam hal ini pemangku kebijakan. Ada bentuk yang lain misalkan petisi ya,
di mana di sana mengumpulkan tanda tangan ya untuk mendukung suatu isu atau kebijakan tertentu. Kemudian ada bentuk model yang lain seperti menulis ya, menulis ya. Tulisan ini bisa kemudian di share di beberapa media sosial ya, yang kemudian untuk mendapatkan ya, dukungan ya dari apa yang sudah di share tadi. Ya, kemudian yang kelima ada bentuknya terkait surat terbuka atau bentuknya artikel, ada kemudian forum diskusi, ada melalui lembaga swadaya masyarakat LSM yang kemudian bisa menjembatani ya hak-hak masyarakat dalam hal ini. Kemudian audiensi dengan wakil rakyat. Ini adalah bentuk-bentuk aspirasi ya yang kemudian muncul dan biasa dilakukan di tengah-tengah berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti ini, dalam hal ini penguasa ya, pemangku kebijakan harus memberikan respon ya terkait dengan aktivitas tersebut. Ya, ruang aspirasinya ruang aspirasi yang kemudian dilakukan ya, ini ada beberapa ruang ya untuk penyaluran aspirasi itu. Ada beberapa model dalam hal ini. Misalkan yang pertama ini mekanismenya adalah semua masyarakat dalam hal ini berhak menyalurkan aspirasinya, baik menyalurkan aspirasi atau tidak menyalurkan aspirasinya. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang. Ini adalah ruang-ruang yang bebas begitu ya, beraspirasi ataupun apatis pun ya tidak menjadi masalah ya, karena ini adalah negara demokrasi yang mana semua dilindungi oleh undang-undang begitu. Kemudian ada ruang lagi ya partisipasi, artinya yang berhak memberikan usulan ya itu diambil dari orang-orang orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang layak saja, orang-orang yang layak saja di dalam menyalurkan aspirasi tersebut. Untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian ada yang ketiga adalah ruang partisipasi itu dilakukan ada model random selection ya, dengan cara polling ya, yang kemudian penyerapan aspirasi masyarakat ini dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap ya mewakili dari komunitas tertentu. Kemudian yang keempat adalah lay stakeholder, yang mana penyerapan aspirasi ini melibatkan beberapa warga negara yang mana dia secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar ya, yang mana ini adalah ya misalkan ini dicontohkan adalah misalkan komite sekolah, dewan pendidikan begitu. Kemudian yang kelima adalah profesional stakeholder, yaitu pembuat kebijakan publik yang melibatkan tenaga-tenaga profesional yang digaji ataupun diberi honor begitu. Artinya ruang partisipasi ini ya mana yang kemudian lebih efektif begitu ya dalam konteks kita berdemokrasi itu ya. Tentunya ini menjadi pilihan kan begitu ya. Yang mana ini model yang perlu kita diskusikan begitu ya. Mana yang kemudian lebih efektif sehingga aspirasi itu bisa diserap ya, bisa mudah direspon oleh pemangku kebijakan. Tentunya dalam konteks individu akan kemudian berbeda di dalam menilai begitu mana yang kemudian efektif di dalam menyerap aspirasi rakyat tersebut. Baik. Nah, kemudian kita lanjut pada karakteristik partai politik yang ada di Indonesia
sekarang ya, baik ya Mas Eko ya. Jadi karakter partai politik sekarang ya di Indonesia ini agak mengalami apa ya, metamorfosis, perubahan yang sangat radikal kalau bahasa saya itu ya. Bagaimana kalau dulu partai politik sebelum apa orde kalau orde lama, orde baru itu adalah karakteristik partai politiknya mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Ketika pas masa orde baru ya, yang mana di sana menjadikan asas sebuah partai itu menjadi asas tunggal ya, yakni Pancasila. Maka pada momen itu maka partai politik hanya memiliki satu ideologi tunggal ya. Setiap partai harus di dalam ADART mereka harus menyebutkan asas partai mereka adalah berasaskan Pancasila ya. Ya. Yang mana ini adalah kemudian menyebabkan partai-partai politik yang sekarang ada ya, sampai sekarang ini minus ideologi ya. Minus ideologi. Sehingga mereka tidak punya kekhasan partai ya. Sebenarnya yang namanya sebuah partai dia ada sebuah kekhasan dari partai itu sendiri, tidak kemudian minim apalagi tidak memiliki suatu karakteristik yang khas begitu. Karena disitulah menjadi bentuk ya, menjadi bisa dinilai oleh masyarakat. Sebenarnya partai politik itu ya, partai tersebut ya, partai tertentu itu ini sebenarnya seperti apa begitu ya. Jadi ini akan memudahkan masyarakat dalam hal ini menilai sebuah partai bentuk dari partai tersebut ya. Jadi kita melihat ya hampir tidak ada partai yang berlaga pada pemilu 2014 ini ya menampilkan diri sebagai partai ideologis ya. Hal ini bahkan merambah hingga ke pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita melihat bahwa sekarang ini kita bisa melihat tidak ada bedanya partai politik yang haluannya adalah nasionalis ataupun partai Islam begitu ya. Mereka bisa kemudian berkoalisi antara satu dengan yang lain. Padahal dari sisi fondasi dasar ya, secara ideologi awal mereka berdiri, padahal mereka itu memiliki basis ideologi yang sangat berbeda. Nah ini kan sesuatu hal yang aneh kan begitu ya, ketika dua partai politik yang kemudian mereka secara ideologis berbeda, tapi bersatu ya dalam konteks pencalonan pemilihan calon wakil kepala daerah begitu atau wakil kepala daerah. Nah, ini kan ketidakkonsistenan dari partai tadi begitu. Maka kita akan melihat ya dukung-mendukung di tempat satu dengan tempat yang lain, partai itu akan kemudian bervariasi ya, mengalami dinamisasi, tidak akan sama ketika koalisi yang terjadi di pusat di Jakarta ya dengan di daerah misalkan di tingkatan daerah itu akan sangat berbeda. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan hal yang bersifat masalahiyah untuk partai tersebut begitu. Nah, ini perlu sebenarnya ya dikembalikan lagi. Jadi partai politik sekarang itu harus sebenarnya punya karakteristik yang jelas yang berbasis ideologi. Ya, baik ideologi yang bersifat nasionalis ataupun Islam begitu, sehingga kita dalam hal ini ya masyarakat ya ini bisa kemudian menilai begitu mana yang punya ideologi Islam, mana yang sifatnya ideologi nasionalis begitu, dan sifatnya tidak kemudian berubah-ubah begitu ya, tidak terus mengalami dinamisasi perubahan-perubahan yang sekarang kita disuguhkan dengan hal itu kan begitu, mencela-mencele bahasanya ya. Kalau bahasa Lamongan mencela-mencele ya, ini yang sebenarnya disuguhkan ya partai politik
di era sekarang ini. Kita lihat di sini ya, pemirsa ya, bahwa ada beberapa ideologi yang ada ya sifatnya ya dari beberapa sumber ya, yang ini beberapa sumber ya, dari berbagai sumber kita lihat ini yang pemilu di tahun 2000 apa namanya 2009 ya, ada Golkar, Demokrat ya. Ini Golkar ya dari dulu memang ya secara ideologi adalah ideologinya Pancasila begitu ya. Kemudian P3 dia berasaskan ideologi Islam, PKB dan seterusnya, ini PAN, Pancasila, PKS, Islam begitu. Dalam sumber yang berbeda, Asep Nurjaman ya di jurnal UMM ya, ini kita lihat lebih beragam ya ideologi yang ada. Ada ideologi Islam, ada ideologi nasionalis religius, ada nasionalis sekuler, bahkan Kristen. Ini terlepas dari definisi ideologi ya, ideologi ya. Kalau ideologi dalam kacamata ya, ideologis ya, ini mungkin tidak tepat kalau menurut saya begitu ya. Namun secara berbagai sumber ini kita bisa menyajikan ya bentuk-bentuk yang dipahami apa masyarakat ya, dalam hal ini partai politik itu sendiri, bahwa ragamnya seperti ini. Dan ini semakin lama mengalami kekaburan ideologi. Ini bisa dipertunjukkan dengan apa namanya koalisi antara partai satu dengan yang lain di tempat satu dengan di tempat yang lain tidak sama begitu. Nah, harusnya kan sama ya. Ya, artinya ketika dia berideologi Islam, maka partai-partai yang berideologi Islam dalam hal ini mereka akan bersatu menjadi satu kesatuan untuk berjuang bersama-sama. Misalkan kalau pada konteks tabel 1 ini kita lihat bahwa P3 dan PKS dalam hal ini ya akan menjadi satu kan begitu. Tapi pada konteks ya fakta yang terjadi tidak seperti itu ya. Nah, kalau bicara idealis kan seperti itu ya. Yang mengakar, pemikiran yang mengakar radikal kan seperti itu harusnya. Baik. Ya. Kemudian ini yang terakhir ya, apakah kemudian partai politik ini sudah mewakili aspirasi rakyat? Ya, kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ada ya, terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kemana Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan kepentingan buruh, petani, nelayan, masyarakat ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Minerba yang hanya menguntungkan pengusaha tambang batu bara. Terus kemudian ada lagi pembangunan IKN yang menjadi apa namanya, misalkan apa pemerintah bersama DPR ini pun menyetujui pembangunan IKN yang bukan menjadi kebutuhan vital untuk rakyat. Ini kan apa namanya, menghabiskan uang rakyat yang mana manfaatnya tidak betul-betul untuk kebutuhan rakyat begitu ya. Kemudian ada undang-undang perampasan aset yang kemudian yang diusulkan tapi kemudian tidak kunjung disahkan begitu. Nah, ini kan sebenarnya apa undang-undang yang kemudian akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi ya. Tapi nyatanya undang-undang tersebut tidak kunjung disahkan. Ini salah satu bukti bahwa parpol parpol dalam hal ini ya secara keseluruhan ya, walaupun pada sisi yang lain juga ada beberapa partai yang kemudian tidak pro dengan undang-undang tersebut, namun secara keseluruhan bahwa undang-undang tersebut telah disahkan dan diterapkan ya, dan kemudian efeknya luar biasa merugikan masyarakat, merugikan rakyat. Apakah seperti ini yang kemudian dikatakan parpol itu mewakili dari aspirasi rakyat? Tentunya tidak seperti itu kan begitu ya. Kemudian ada fakta-fakta yang lain terkait dengan misalkan pembuatan kebijakan yang bukan saja tidak berfaedah tapi juga merugikan rakyat ya. Contohnya misalkan pembangunan kereta cepat bus yang ada di Bandung ya, Bandung Jakarta itu ya, itu kan apa namanya merugikan rakyat begitu ya. Yang mana kita bisa lihat kerugiannya sampai mencapai apa namanya cukup cukup besar ya kalau lihat lihat
datanya itu ya, sampai kembali modal itu sekitar 33 sampai 139 tahun. Nah, ini ya, ini kan investasi yang gimana ini ya, Masya Allah. Bagaimana berinvestasi dengan apa namanya kembali modal dengan waktu yang sangat lama seperti itu. Ini kan apa namanya pembangunan yang kemudian tidak tepat sasaran begitu. Sebenarnya kereta cepat ini dibangun untuk kepentingan siapa kan, seperti akhirnya pertanyaannya. Kemudian ada program-program food estate yang kemarin yang ya, kalau kita hitung ya secara data itu bisa sampai menghabiskan uang rakyat sekitar 108 triliun ya. Di tengah kehidupan ekonomi yang makin terpuruk, pemerintah juga menaikkan PPN sampai 12%. Apakah yang semacam ini yang kemudian dikatakan berpihak pada rakyat? Apakah parpol-parpol ini tidak punya kemampuan apa namanya kok bisa kemudian undang-undang atau kebijakan-kebijakan ini kemudian bisa diwujudkan, bukan padahal ini adalah sesuatu yang sangat merugikan rakyat. Ini bukti bahwa parpol ini tidak bisa mewakili aspirasi rakyat. Rakyat tidak ingin itu begitu ya. Karena faktanya adalah bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan rata-rata adalah kepentingan oligarki dalam hal ini. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa partai politik ini bukan mewakili aspirasi rakyat. Ya. Kita lihat ya sifatnya yang tidak idealis ya, ideologis ya, mencela-mencele, mudah berubah haluan ya, terus mengalami dinamisasi ya, tergantung punya asas manfaat ya. Di satu sisi menyerukan tolak pemimpin kafir, penista agama, namun di sisi lain berkoalisi dengan parpol pendukung penista agama di tempat yang lain. Nah, ini kan ya apa ini? Apakah parpol seperti ini yang kemudian menjadi aspirasi rakyat? Saya kira lambat laun masyarakat akan kemudian menilai begitu ya, apa yang ditampilkan ya dipertontonkan oleh partai politik itu menjadi sesuatu yang tidak tepat dilakukan. Ada beberapa bukti bahwa kita lihat bahwa demonstrasi yang berskala cukup besar dan masif, mulai dari proses reformasi ya sampai kemudian sampai sekarang itu skalanya cukup besar ya, dan hampir tiap tahun itu skalanya terus ada begitu, dan eh, skalanya cukup besar begitu ya, dimulai dari reformasi. Kemudian ini saya coba cuplik ya di tahun 2005 ya. Jadi demonstrasi ini muncul ya karena memang apa ya, partai politik dalam hal ini tidak memberikan respon ya terkait dengan aspirasi mereka, sehingga jalan yang terakhir ya kemudian mereka dalam hal ini mahasiswa ya, guru atau masyarakat ya, ini kemudian melakukan aksi demonstrasi, harapannya agar aspirasi mereka bisa didengar kan begitu. Berarti ini kan menunjukkan bahwa peran partai politik ini tidak kemudian bisa apa namanya efektif begitu ya. Akhirnya demonstrasi ini terjadi. Ini tidak hanya di tahun 2005 dan kemudian tahun 2005 di tanggal 21 ya. Ya, ini juga terkait dengan kenaikan harga BBM ya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan begitu. Terkait apa namanya kenaikan harga BBM. Jadi isu-isu sensitif ini menjadi sebenarnya perlu kemudian sebenarnya direspon oleh partai politik kemudian untuk kemudian merealisasikan, merespon apa yang menjadi keinginan dari masyarakat begitu. Tapi ketika apa partai politik dalam hal ini diam begitu ya, artinya tidak merespon ya, tidak merealisasikan dari aspirasi tersebut. Ya, itu jalan terakhir ya, demonstrasi mereka lakukan. Jadi demonstrasi-demonstrasi yang masif ini kemudian menjadi bukti ya dalam perspektif saya bahwa ini menjadi bukti bahwa peran dari partai politik tidak bisa eh, efektif ya untuk merespon aspirasi rakyat begitu. 2019 juga sama kan begitu.
Jadi seperti itu ya, eh, partai politik ini tidak punya apa namanya respon yang cepat tanggap ya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keumatan ya, hal-hal yang sangat sensitif ya. Misalkan tadi disampaikan adalah terkait kenaikan harga BBM. Ini kan menjadi sesuatu yang strategis, hal yang strategis bagi masyarakat ya. Ketika bahan bakar minyak itu kemudian naik, maka akan kemudian diikuti oleh harga-harga yang lain itu juga naik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana karakter parpol dalam hal ini, parpol dalam Islam dalam hal ini. Bagaimana? Kita melihat bahwa partai Islam ya dalam hal ini punya karakteristik yang khas ya. Partai politik Islam itu dia aktivitasnya adalah menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah aktivitas yang mulia kan begitu. Aktivitas yang dilakukan oleh para nabi, para rasul begitu. Dan sifatnya konsisten kan begitu. Bagaimana tidak konsisten karena ini sesuatu yang memang mulia yang kemudian ketika itu dilakukan ya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus didengungkan terus-menerus tidak kenal lelah dan setiap insan yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana ya siapapun yang ada di sana akan terus melakukan itu gitu. Kemudian selanjutnya karakteristik yang lain adalah boleh ya partai politik itu lebih dari satu, banyak pun tidak menjadi masalah. Yang penting partai-partai politik tersebut adalah mereka punya ya, atau berlandaskan akidah Islam begitu. Jadi partai politik itu wajib dia akidahnya adalah akidah Islam kan begitu ya. Yang mana dia memiliki fungsi mendakwakan Islam, ya, kemudian melakukan aman ma'ruf nahi mungkar. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah partai politik Islam itu dia punya misi ya, ya politik dalam Islam itu bermakna apa riayah suunil ummah ya suunil ummah bil ahkam al Islam kan begitu. Jadi dia mengurusi urusan umat dengan hukum-hukum Islam. Jadi partai politik ini memastikan jadi urusan urusan eh, bernegara ini ya diatur dengan sesuai ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya tidak akan berubah-ubah, tidak akan terjadi dinamisasi perubahan-perubahan ya seperti yang kita dipertontonkan pada masa-masa ini kan seperti itu. Nah, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya bahwa partai Islam itu harus berakidah Islam. Anggota-anggotanya terikat oleh syariat Islam. Karena tujuannya adalah untuk menegakkan Islam yang mana aktivitasnya ya tidak bertentangan dengan cara-cara Islam begitu. Selanjutnya adalah partai Islam itu punya agenda dalam hal ini ya menyampaikan ya kebenaran, membongkar kebatilan ya paham-paham ideologi selain Islam seperti yang terjadi sekarang, sekularisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan komunisme yang menjadi sebenarnya adalah penyebab dari kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini. Kemudian selanjutnya adalah partai Islam itu juga membongkar siasat jahat negara-negara adidaya kafir ya yang mereka melakukan konspirasi dan menguasai negeri kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas dakwah ini wajib dilakukan oleh partai Islam secara terus-menerus, konsisten ya, di dalam membentuk opini umum, kesadaran umum yang menguat pada. Kemudian selanjutnya umat bergerak menuntut penegakan kehidupan Islam.